Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda yang solih dan solihah, kaifa halukum? Bukhairi, alhamdulillah. Alhamdulillah nak, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melanjutkan lagi belajar kita ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita, yaitu menyelesaikan soal cerita atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan. Ya, karena sebelumnya kita telah membahas tentang operasi-operasi hitung pada pecahan. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Pelajaran kita kali ini adalah setelah nanti kalian menyimak video ini dan berlatih, kalian diharapkan dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan pecahan. Ya, ambil keberkahannya. Mari sama-sama dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa belajar. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai menyimak review berikut ini, soal tentang operasi hitung campuran pada pecahan. Yang pertama tentu kita selesaikan yang ada tanda dalam kurung terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu apa yang kita lakukan? Kita buat semuanya ini kita ubah menjadi pecahan yang sama bentuknya, yaitu ke pecahan biasa. Ya. 35/100 nih, 35%, kemudian 2, 4/5, 2 dikali 5, 10, ditambah 4, jadi 14/5. Dikali, ya, 0,25 itu menjadi 25/100, ditambah 1/5. Langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan, ya. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu yang akan kita kerjakan. 25/100 itu kita sederhanakan menjadi 1/4, sama-sama dibagi 25. Itu kita kerjakan yang dalam tanda kurung ini. 1/4 ditambah 1/5 itu belum bisa langsung kita jumlahkan. Harus kita samakan penyebutnya ya. 4 dikalikan 5, 5-nya dikalikan 4. Nah, maka yang ini ikut 1 jika dikalikan 5, jadi 5/20. 5 dikali 4, 1 pun dikali 4, jadi 4/20. 5/20 tambah 4/20, 9/20. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, mana yang kita dahulukan? Tambah dengan kali, ya kali yang kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi kita langsung kalikan saja. Ya, yang ini kita tulis ulang, yang ini kita kalikan. 35/100 ditambah 14 kali 9, 126, dan 5 kali 20, 100. Jadi langsung saja kita jumlahkan ya. 161/100 atau pecahan secara campurannya itu 161/100. Kemudian kita kalau ubah ke desimal 1,61. Baik, masih ingat ya Nak ya? Sekarang kita akan bahas soal cerita yang berkaitan dengan pecahan itu sama seperti dengan soal cerita yang lain. Tentukan hal yang diketahui dalam soal, tentukan hal yang ditanya, kemudian buat model matematikanya, selanjutnya selesaikan soal ya dengan model matematikanya, dan baru periksa kembali jawaban yang didapat. Oke. Contoh yang pertama, Ibu Dina membeli tepung terigu sebanyak 3/4 kg. Tepung terigu tersebut ya digunakan untuk membuat kue sebanyak 3,5. Nah, 3,5 kilogramnya. Kemudian Ibu Dina membeli lagi sebanyak 2,25 kilogram. Berapa kilogram tepung terigu yang dimiliki Ibu Dina sekarang? Nah, ini ilustrasinya Nak ya. Mula-mula 3/4 digunakan ya 3,5. Kemudian beli lagi. Nah, 2,25 kilogram. Berapa punya Bu Dina sekarang tepung terigunya? Ya, kita buat dulu apa yang diketahui ya, kemudian apa yang ditanya nih. Sesuai informasi pada soal, ini yang diketahuinya. Nah, selanjutnya adalah membuat pemodelan matematika untuk menyelesaikannya. Oke ya. Tepung terigu Bu Dina sekarang, yang pertama ada 4/3/4 itu adalah mula-mula.
Kemudian karena digunakan berarti berkurang ya, dikurang 3,5. Kemudian membeli lagi berarti bertambah ya, ditambah 2,25. Selanjutnya apa langkah berikutnya? Kita buat dulu ya, ubah dulu ke pecahan yang bentuknya sama nih. Ya, kita samakan dulu ke pecahan yang sama jenisnya. Nah, ini kita buat ke pecahan biasa. Ya, 4, 3/4 tuh jadi 19/4. Kemudian 3,5 itu 7/2. 2,25 itu 225/100. Berikutnya, ini kita kurangkan ya, karena sama-sama kuat, kurang dengan tambah. Oke, kita kurangkan dulu dengan terlebih dahulu menyamakan penyebut. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi per 4. Jadi ini kita kali 2, 2 kali 2 4, 7 pun kalikan 2 jadi 14 ya. Nah, ini kita tulis lagi. Oke, kita selesaikan ini 19 dikurang 14, Nak. Iya, 5/4. Kemudian tambahkan ini, kita tulis lagi juga 9/4. Ya, 5 ditambah 9, 14/4. Jadi 14/4 ya, sama dengan 3,5. Nih, terus dicek lagi, benar nggak nih? Ya, langkah berikutnya ngecek lagi. Oh, benar, 3,5, sudah dicek lagi benar. Maka kita buat kesimpulannya. Jadi, tepung terigu Budina sekarang adalah sebanyak 3,5 kilogram. Ya, semoga bisa dipahami. Kita menuju ke contoh berikutnya. Nih, silakan dibaca soalnya. Setelah membaca soal, ya, maka yang kita lakukan adalah membuat apa yang diketahui dan ditanya. Jadi 2 potong tali sepanjang 2,5 meter dan 0,75 meter. Ini digunakan untuk mengikat koran. Tali yang tersisa itu 1/4 meter. Berapa panjang tali yang digunakan untuk mengikat koran? Nanti gimana, Nah? Ini kita tambahkan dulu nanti ya. Nah, kita tambahkan. Kemudian nanti baru kita kurangkan. Baik, yuk kita sama-sama selesaikan. Nah, 2,5 ditambah 0,75 dikurang 1/4. Kita akan coba buat ke bentuk yang sama ya. 2,5 jadi 5/2, 0,75 jadi 3/4, dan 1/4 tetap 4, tambah dengan kurang ya. Sama-sama kuat, maka kita selesaikan yang lebih dahulu. Ini dengan kita samakan penyebut ya, 2 kali 2, ini juga dikali 2 berarti 10/4 tambah 3/4 dikurang 1/4 ya, bisa langsung ini 10 tambah 3, 13 dikurang 1, 12/4. Nah, 12/4 sama dengan 12 dibagi 4. Jadi berapa? Iya, tepat sekali. 3. Jadi, panjang tali yang digunakan untuk mengikat koran adalah 3 meter. Nah, 3 meter ya. Ini contoh kedua, semoga bisa dipahami. Kita ke contoh. Nah, silakan dibaca soalnya. Setelah dibaca, kita buat diketahui. Nah, persediaan beras ada 3,5 kuintal. Ini Bunda singkat aja ya, kuintal itu KW, sama aja, kuintal. Hari pertama laku 1,5, dan hari keduanya laku 3/4. Kemudian membeli lagi 1,75. Berapa kuintal beras yang ada di agen sekarang? Kita selesaikan. Pertama itu ada 3,5. Kemudian 3,5 laku berturut-turut ya, berarti dikurang 1,5 tambah 3/4. Kenapa ini Bun dikurung kemudian ditambah? Iya, karena ini lakunya, ini laku hari pertama, yang ini laku hari kedua ya. Kemudian membeli lagi berarti ditambah 1,75 ya. Nah, ini kita coba ubah ke bentuk desimal aja semuanya ya. Nih, tadi kan udah nih ke pecahan biasa, sekarang yang ke desimalnya. Nah, 1,5 sama dengan 1,5, 3/4 tuh 0,75, tambah 1,75.
Jadi kita selesaikan yang mana dulu? Nih, yang dalam kurung ya. Berarti ini kita tuliskan lagi nih masih. Kita selesaikan yang dalam kurung. Nah, ini 1,5 ditambah 0,75. Ingat, koma harus lurus ya. Kemudian ini kalau di sini tidak ada sama aja ada 0 di sini. 0 tambah 5, 5, 7 tambah 5, 12, tulis 2 simpan 1 di sini. Jadi 1 tambah 1, 2. Ya, seperti penjumlahan biasa. Oke, kita tuliskan. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini kurang, ini tambah, kita selesaikan kurang dulu ya. 3,5 dikurang 2,25. Nah, 3,5 itu sama aja 3,50, kita tambahkan 0 di sini. 0 dikurang 5 ya. Ini seperti pengurangan nah ya. Ini maaf ya, Bunda salah nulisnya ini, keliru, harusnya tanda kurang. Ya, ini dikurang 0 kurang 5. Kemudian 5 ini udah dipinjam, tinggal 4 kurang 2. Kemudian 3 ini kurang 2. Jadi 1,25. Kita tuliskan dan ditambahkan 1,75. Berapakah hasilnya? Ya, hasilnya adalah 3. Ingat, kalau menuliskan itu komanya harus lurus. Ya, kalau penjumlahan sama pengurangan. Hasilnya adalah 3. Jadi, beras yang ada di agen sekarang sebanyak 3 kuintal. Ini contohnya, silakan dicermati. Ini yang diketahui. Mula-mula berapa untuk buku tulis berapa? 1/5 dari sisanya dibelikan es krim. Berapa yang dimasukkan ke celengan? Maka penyelesaiannya itu nanti adalah uang awal dikurangi uang untuk buku tulis dan es krim. Ya, itulah uang Andi yang dimasukkan ke celengan. Sekarang kita cari dulu. Ya, uang untuk buku tulis itu 20% dari uang awal. Berarti 20% kali 25.000. Ya, itu 5.000. Caranya 20 per 100 dikali 25. Oke. Sisa uang setelah tadi beli buku tulis, ini berarti 25.000 dikurangi 5.000, berarti sisanya 20. Nah, tadi dituliskan 1/5 dari sisanya beli es krim. Berarti untuk beli es krim itu 1/5 dari ini. Dari 20.000 itu ya. Oke. Jadi 4.000. Nah, baru kita bisa selesaikan di sini. Uangnya yang dimasukkan ke celengan itu 25.000 dikurangi 5.000. Uang untuk beli buku tulis ditambah 4.000. Jadi berapa? Ya, 25.000 dikurang 9.000 adalah 16.000. Jadi uang Andi yang dimasukkan dalam celengan sebesar 16.000. Oke, silakan kalau masih ada yang perlu diulangi, silakan diulangi lagi nanti ya. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang masih kesulitan, nanti silakan tanya ke Bunda. Ini ada latihan ya. Nah, nanti ada latihan untuk kalian. Tapi sebelumnya mari kita simak. Mari kita bersungguh-sungguh dalam belajar, termasuk dalam mempelajari tentang pecahan dan operasi hitungan. Termasuk dalam urusan agama kita, misalnya mengenai zakat, warisan, ya, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus bisa menyelesaikan operasi hitung yang berkaitan dengan pecahan dan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan pecahan, agar kita pun dapat menjalankan perintah Allah dengan baik. Baik, selanjutnya ada tugas untuk kalian ya. Yang berlatih itu di latihan 10 ya, latihan 10 nomor 3 dan 7. Ya. Silakan nanti dikerjakan di buku tulisnya dan ditulis seperti yang tadi Bunda contohkan, ditulis, diketahui, ditanya, dijawab sampai kesimpulannya ya. Kemudian nanti dikirimkan ke WA Bunda. Oke, selamat berlatih anak-anak Bunda, selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu kita hari ini berkah dan bermanfaat. Mudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa insya Allah di kesempatan berikutnya.